Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini Allah takdirkan kita dapat bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Saya minta maaf karena tadi agak terlambat ya. Ya, semalam menyelesaikan kurikulum pembinaan jamaah lansia. Jadi rencananya mulai bulan Ramadan tahun ini nanti 10 hari sebelum Ramadan itu jamaah yang ada kesempatan untuk melaksanakan riyadhah di Arafah. Nah, dalam rangka itu maka kita perlu persiapkan. Pertama, sekarang sedang dibangun itu kamar-kamar tempat jamaah menginap. Ya, alhamdulillah sudah disiapkan, sudah 12 kamar baru. Nah, mudah-mudahan minta doanya, mudah-mudahan sebelum Ramadan itu sudah selesai. Ini kita mulai karena memang banyak permintaan ya. Ada permintaan dari saudara kita dari jauh, dari Malaysia. Beberapa orang yang nelpon untuk mengadakan, untuk mengikuti pengajian di Arafah dan menetap di Arafah selama pengajian. Ada juga yang dari Balikpapan, ada yang dari Pulau Buru, ada dari Tanjung Pinang, ada dari Pontianak. Nah, jadi banyak yang minta untuk menetap di Arafah selama pengajian. Nah, makanya kita buka kita mulai pembangunan untuk tempat tinggal jamaah lansia tadi. Dan itu kita persiapkan kurikulumnya juga, bukan hanya tempatnya tapi kurikulumnya. Apa yang harus diamalkan dan apa yang harus dikerjakan selama ya riyadhah, terutama besok itu selama bulan Ramadan. Nah, kalau di tarekat Naqsyabandi Al-Khalidi itu menggunakan istilah suluk ya. Jadi suluk selama 40 hari, 40 malam. Makanya kalau suluk itu selama 40 hari, 10 hari sebelum Ramadan mereka sudah ngumpul, sudah masuk surau untuk melaksanakan ibadah ya. Dan kita tidak menggunakan istilah suluk tapi riyadhah ya, dengan melaksanakan amaliyah-amaliyah khusus ya, sebab banyak amaliyah-amaliyah yang harus dilaksanakan. Dalam tarekat Qadiriyah saja itu ada 12 tingkat. 7 yang pokok, ada 5 yang cabang. Nah, bagaimana kita sama-sama bisa melaksanakannya, amaliyah zikirnya. Kalau sendiri-sendirian kadang-kadang timbul kemalasan. Tapi kalau bareng-bareng kita lagi malas, kawan bersemangat, akhirnya kita ya terbawa juga bersemangat gitu ya. Tapi kalau kita sendirian ya pas lagi malasnya malas benar gitu. Oleh karena itu maka kita coba untuk melaksanakan itu. Makanya agak kesiangan tadi. Bapak Ibu yang saya hormati,
Pada pagi hari ini kita mencoba memperhatikan di pasal ke-13 di kitabnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalani qaddasallahu sirrahu. Al-Faslus Salis Ashar fi Bayan Taharah. Pasal yang ke-13 menjelaskan tentang taharah, bersuci. Menurut beliau, wahya ala naw'aini, taharatul zahir wahya tahsulu bima syari'ah, wa taharatul batin wahya tahsulu aidan bitaubah wa talqin wa tasfiyati wa sulukit tariqah. Bersuci itu ada dua macam. Pertama, bersuci secara zahir. Yang kedua, bersuci secara batin. Bersuci secara zahir dengan menggunakan air. Adapun bersuci secara batin dengan taubat dan talqin serta membersihkan hati dan menjalankan tarekat. Nah, ini yang akan kita coba bahas dalam waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, bersuci ini artinya kita membersihkan. Kalau zahirnya berwudu, kalau di kampung-kampung itu kita kenal dengan mengambil air sembahyang atau berwudu, itu bersuci zahir. Tetapi di dalam berwudu ini juga ada makna-makna yang tersembunyi. Ya. Jadi mana hakikatnya? Kalau hanya sekedar mengalirkan air ke muka, ke tangan, usap kepala, basuh kaki, saya kira tidak terlalu sulit itu ya. Anak-anak kita yang tingkat SD saja sudah tahu. Malah kemarin saya lihat di YouTube kucing bisa berwudu. Kucing berwudu, masya Allah. Ini kalau ada manusia yang nggak bisa berwudu, ya nggak lebih mulia di kucing. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, berwudu ini dasarnya Al-Quran, firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah mukamu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu. Wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, usaplah bagian kepalamu. Nah, di sini timbul khilafiyah. Ya. Ada yang memahami wamsahu biru'usikum, ba itu harfu jarin bimana tab'id. Kalau harfu jarin bimana tab'id, maka menerjemahkannya usaplah bagian kepalamu. Nah, kalau bagian kepala, Imam Syafi'i minimal terbasahkan 3 helai rambut. Terserah bagian mana saja, yang penting bagian kepala. Ada bagian depan, bagian samping, bagian belakang, itu sah-sah saja. Itu bagian kepala. Jadi minimal terbasahkan 3 helai rambut. Tetapi menurut Imam Abu Hanifah, ada ya, ba di sana ba zaidah. Kalau dia ba zaidah dalam ilmu nahwu berfungsi pada harakat tetapi tidak berfungsi pada makna. Jadi kalau disebut wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu. Jadi banyak nggak ada arti, usaplah kepalamu. Nah, kalau mengusap kepala ya seluruhnya, ya sebulat-bulatnya kepala itu harus diusap. Kalau hanya dikit nggak sah wudhunya. Nah, di sini timbul khilafiyah, ya terserah mau pakai yang mana, ya. Tapi
batalnya juga beda. Kalau kita menggunakan pendapat Imam Syafi'i, yaitu basuh atau diusap 3 helai rambut basah saja sudah cukup, karena tapi menurut beliau membatalkan wudu itu ya diantaranya kalau buang angin, kentut lah gitu. Udah jelas-jelas ya. Sampai-sampai dalam hadis pun disebutkan ya, kita mendengar suara atau mencium bau, nah, baru batal. Tapi kalau Abu Hanifah enggak, ya, bunyi perut itu sudah batal. Jadi ya kalau di Imam Syafi'i gampang wudunya 3 helai rambut, tapi membatalkannya juga agak sulit ya. Kalau hanya bunyi perut aja belum batal. Tapi kalau di Imam Hanafi gitu ya, diusap semua kepala, tapi sudah terasa saja walaupun belum ada bau, belum ada kedengaran suara kentutnya, udah batal wudunya. Imam Syafi'i bersentuh saja kulit laki perempuan yang ajnabi sudah membatalkan. Nah, kalau Imam Hanafi lain lagi, batal itu kalau sudah bersetubuh. Nah, kalau hanya bersentuh aja nggak apa-apa katanya. Pegang-pegangan suami istri nggak apa-apa. Tapi kalau sudah sampai bersetubuh, nah baru batal. Nah kalau Imam Maliki lain lagi gitu ya, bersentuhan batal, tapi kalau ada maunya. Kalau nggak ada maunya nyentuh saja, apalagi nggak sengaja ya nggak batal. Kalau ada sir, nah ada maunya, nah baru batal. Ngesir di dalam itu. Kalau Syafi'i nggak ada sir, tak ada sir, pokoknya kalau sentuhan kulit laki perempuan ajnabi itu batal. Gitu. Ada sir, tak ada sir. Nah ini, jadi kadang berat, nah dalam wudunya, tapi gampang dalam membatalkan. Gampang dalam wudunya, tapi berat dalam membatalkan. Ya terserah kita. Jadi harus sejalan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat dulu yang pertama ini berwudu. Ya. Idza qumtum ila shalah fa'silu wujuhakum. Kalau kamu nak melakukan sholat, nah basuh muka. Kenapa sih kok kita harus basuh muka gitu? Kalau hanya sekedar rutinitas gitu kan, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu mah sudah biasa kita lakukan itu. Maka saya bilang tadi anak kecil juga tidak bisa. Tapi kan saya pikir tidak sesederhana itu. Sebab seluruh syariat yang ditetapkan Allah dan Rasul itu pasti ada makna, ada maksud. Ya, ada maksudnya. Syariat itu kan gambaran lahir, atau disebut juga dengan ilmu kulitnya. Ya. Nah setiap ada kulitnya tentu ada isi. Jangan sampai kita hanya berpatokan di kulit tetapi mengabaikan isi. Wudu kita secara rutinitas, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki. Jadi itu syariatnya iya, tapi gambaran itu ada makna. Yang pertama kita lihat bahwa di dalam kita berwudu kan ada niat. Itu dan niat dulu. Jadi rukun wudu pertama niat. Niat kita artinya kita berniat untuk membersihkan hadas kecil. Ya, kalau dilapaskan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhan lillahi ta'ala. Itu kan niat. Tapi niat ini apa sih niat itu? Maksud hati. Apa sih maksud hati? Makanya namanya niat itu qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Ya, kesengajaan hati kita untuk melakukan sesuatu perbuatan di mana perbuatan itu langsung dikerjakan. Jadi bukan sebelum, bukan sesudah
Tapi pada saat mengawali pekerjaan, disitulah sebenarnya niat kita mulai terpasang. Makanya di dalam kajian sholat beberapa waktu yang lalu pernah kita bahas, itu niat itu ada yang disebut dengan muqaranah. Muqaranah ini ada 4. Ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tujziyah, ada muqaranah bastiyah, ada muqaranah kamaliyah. Jadi muqaranah urfiyah berniat sebelum mengerjakan. Ya. Kalau muqaranah tujziyah berniat setelah memulai pekerjaan, udah berjalan dulu pekerjaan. Udah selesai takbir dalam sholat, nah baru berniat kata. Ini nggak sah dua-duanya. Ini dua-duanya. Ini bukan niat dalam artian rukun, gitu ya. Nah niat yang dimaksudkan di sini adalah di saat kita mengawali pekerjaan. Kalau sholat pada saat takbir, kenapa? Karena takbir itu awal sholat. Ya, jadi takbir kan awal sholat. Sebelum takbir kan belum sholat. Makanya dulu ada ibu-ibu yang nanya ke saya, Buya, katanya ada ustadz katanya, ya katanya kalau kita pakai usolli dalam sholat itu batal sholatnya. Nah, jadi kan kita kan pakai terus katanya. Gimana menurut Buya? Saya bilang, ibu itu baca usolli itu sebelum sholat apa di dalam sholat? Ya sebelum sholat. Ya kalau sebelum sholat jangankan baca usolli, main bola juga boleh. Namanya belum sholat. Nah, apalagi baca usolli ya boleh-boleh saja. Kenapa? Ya karena belum sholat. Tapi kalau sudah selesai takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, amin, usolli fardal maghrib, ya batal sholat. Namun usolli dalam sholat. Nah jadi niat itu, niat yang disebut dengan niat bastiyah itu artinya di pertengahan. Nah, kalau di dalam sholat ya antara alif Allah dengan roh akbar. Nah, yang keempat itu ada disebut niat kamaliyah, nah, atau murfiyah muqaranah kamaliyah. Nah ini sudah masuk bagian tasawuf, karena di dalam kamaliyah ini ada penambahan rukun niat. Kalau di dalam syariat kan cukup qasad ta'arud ta'yin, tetapi di dalam tasawuf kita ada tambahan ihram, mi'raj, munajat, tubaddil. Jadi makanya rukun niat itu 7. Kalau di dalam tasawuf, kalau dipikir kan cuma 3 aja. Ya, ini sudah menyangkut kajian tasawufnya. Itu niat. Nah di dalam kita berwudu, kapan kita berniat? Ya, kalau pekerjaan wudunya kan bisa diawali dengan basuh tangan sampai ke pergelangan kan gitu ya. Kemudian ya berkumur-kumur, ya, beristinsyak, memasukkan air ke hidung. Nah ini kan walaupun ini sunat, tapi saya pikir ini sangat penting Bapak Ibu. Berkumur-kumur dan beristinsyak, ya. Masukkan air ke hidung lalu dibuang. Jadi masukkan air ke hidung itu betul-betul dimasukkan. Saya perhatikan banyak orang wudu hanya dimasukkan gini aja. Ya bukan begitu. Air itu ditampung dengan tangan, dihirup, masuk ke dalam, dibuang, atau jangan diminum. Nah, kenapa begitu? Saya pernah baca satu artikel, itu ya. Ada seorang profesor, ya di Amerika, dia ini non Muslim. Lalu dia mengadakan penelitian. Ya. Kenapa di dalam Islam itu setiap orang Islam mau sholat kok harus berwudu? Nah setiap mau berwudu dianjurkan berkumur-kumur dan beristinsyak, masukkan air ke hidung. Nah 2 ini yang dia teliti.
Ya, nggak banyak-banyak, 2 nih, tapi masya Allah hasilnya. Jadi dia panggil mahasiswa yang beragama Islam. Ya, antum Muslim, ya, mau nggak tinggal di rumah saya dulu berapa hari? Ada apa, Prof? Saya akan mengadakan penelitian. Kenapa di dalam Islam itu setiap mau berwudu kok harus berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung? Nah, akhirnya si mahasiswa itu tinggallah di rumah si profesor itu. Nah, si oleh profesor itu dikasihlah 2 mangkok, ya, mangkok kecil itu. Nah, kamu laksanakan apa yang diajarkan oleh Nabi kamu, oleh Nabi Muhammad, bagaimana cara berwudu. Nah, setiap kamu kumur-kumur nanti taruh di mangkok yang satu ini. Nah, kemudian istinsak, air masuk ke hidung lalu dibuang, masukkan ke mangkok yang satu ini. Kalau sudah selesai, taruh di meja saya. Nah, dikerjakanlah oleh mahasiswa tadi, ya. Mulai dari sholat subuh gitu ya, dia berkumur-kumur, masukkan ke mangkok yang satu. Kemudian istinsak, masukkan air ke hidung, lalu kemudian dimasukkan ke mangkok satu. Nah, sudah itu ditelitilah sama si profesor ini. Nah, sudah satu, nah, dia teliti. Begitu juga waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya. Itu setiap dia berwudu, kumur-kumur taruh di mangkok sebelah satu, kemudian istinsaknya taruh di mangkok satu. Setelah dia teliti, dia punya kesimpulan. Pantasan katanya Nabi kalian itu menyuruh untuk berkumur-kumur dan istinsak. Kalau kalian ikuti petunjuk Nabi kamu itu, kamu akan sehat katanya. Nah, kenapa, Prof? Penelitian saya dari air hidung dan dari kumur-kumur itu ternyata berjuta-juta bakteri penyakit yang keluar dari air kumur-kumur itu. Begitu juga air yang dari hidung. Jadi kalau 5 kali sehari semalam kalian itu berwudu, setiap berwudu berkumur-kumur dan beristinsak, itu pasti akan sehat katanya. Karena bakteri penyakit yang keluar dari mulut, dari hidung itu berjuta-juta. Pantas kalau Nabi kalian itu nyuruh untuk berkumur-kumur dan istinsak. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu dari penelitian dia ini, nah, diteruskan menelitikan sholat dan lain sebagainya, ujung-ujungnya dia masuk Islam. Nah, hasil penelitian hanya gara-gara meneliti kumur-kumur dan istinsak, masukkan air ke hidung. Nah, begitu besar manfaatnya itu artinya. Cuman masukkan air ke hidung itu bukan hanya begini-begini aja, dihirup betul. Kan bisa kita kalau berwudu kan kita bisa tes mana lubang hidung yang longgar. Nah, kan kadang-kadang kan nggak selalu dua-duanya longgar, Pak. Yang sebelahnya mempet, ya sebelah yang longgar. Nah, yang longgar itu dimasukkan air sampai ke dalam, setelah itu dibuang. Ya, kalau bisa agak sering gitu ya, minimal 3 kali. Bila perlu masuk ke dalam, keluar dari mulut. Itu menurut penelitiannya salah satu hikmahnya mengeluarkan bakteri penyakit. Yang kedua, kalau orang membiasakan itu akan terhindar dari stroke. Karena saraf-saraf yang di kepala itu mulai terbangun. Nah, jadi akan terhindar dari stroke. Nah, itu manfaatnya besar sekali. Nah, itu kumur-kumur juga begitu. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita pahami dari sini? Pertama, kita pahami niat. Niat itu mensucikan, membersihkan. Kita berniat berwudu kan untuk mensucikan diri kita. Nah, ketika kita masuk pada pemahaman mensucikan diri, ya,
dilambangkan dengan mengusap muka, membasuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu kan menurut saya itu lambang. Ya. Tetapi memang harus kita kerjakan, itu syariatnya yang dilambangkan dengan membasuh muka, tangan, mengusap kepala dan kaki. Kenapa harus mengusap muka? Ada apa di muka? Di muka kita ini kan ada 3 alat. Ada mata, ada hidung, ada mulut. Nah, kan 3. Ini yang bagian muka. Alat ini kadang-kadang kita gunakan berbuat baik, kadang-kadang kita gunakan berbuat tidak baik. Ketika kita gunakan berbuat baik, maka kita mendapatkan pahala. Tapi ketika kita gunakan berbuat tidak baik, maka kita mendapat dosa. Mata kita terang, lalu kita gunakan baca Al-Quran, kan baik kita. Ya, kalau nggak ada mata kan nggak bisa ngelihat. Ada mata, lalu kita gunakan baca Al-Quran, berpahala. Jadi mulut kita berpahala, mata kita berpahala. Tapi ketika mata ini digunakan ngintip orang mandi, nah berdosa ada. Ada ya, orang mandi diintip. Nah begitu juga mulut kita, kalau kita bicara yang baik, ya akan berpahala. Kita gunakan istighfar, baca istighfar, kita gunakan baca Al-Quran, kita gunakan memberi nasihat kepada orang, itu juga berpahala. Tapi ketika dia bohong, nah dapat berdosa. Nah, bohong terus, di pagi lain, di sore lain. Nah, itu beda. Nah, yang bohong ini kan termasuk dosa. Jadi mulut kita ini udah berdosa. Nah, hidung juga begitu. Apa hidung pernah berdosa? Iyalah. Bahkan bahayanya hidung ini lebih berbahaya dari mata. Ya, umpamanya begini, kita lagi duduk begini tenang-tenang, gitu. Nggak ada angin, nggak ada petir, nggak ada kilat, gitu. Tiba-tiba ada gas beracun, langsung nyebar. Nah yang tahu siapa? Hidung, mata nggak tahu, nggak ada. Hidung yang ngasih tahu, gitu kan. Langsung tercium ada bau yang tak sedap. Nah, jadi hidung laporan kepada otak kita. Tak, saya ini menemukan satu bau yang tak sedap, nggak enak benar ini. Nah, apa tindakan kita? Lalu otak memerintahkan mata, lirik siapa dia? Nah, mata ada. Itu laporan dari si hidung itu. Nanti mata lapor lagi, otak sudah perintah sudah dilaksanakan. Gimana hasilnya? Kayaknya yang baju merah itu. Ngomong si mulut gitu. Mulut ngomong. Nah, gara-gara laporan si hidung, mata berdosa, mulut berdosa. Nah, lalu kemudian si mulut ngomong, ya akhirnya udah saya kerjakan kata mulut, lapor sama otak. Tapi dia menjawab begini, ada melangkah kau kaki, gitu. Nah kaki melangkah, sudah laksanakan otak. Bicara kau tangan, tang ditamparnya. Nah, berdosa semua. Gara-gara si hidung, maka semuanya senegaranya berdosa semua. Gara-gara laporan si hidung. Makanya apa yang tercium, apa yang diketahui, jangan langsung ambil tindakan. Ya. Selidiki terlebih dahulu, benar enggak ini laporan si hidung? Jangan hanya bapak senang aja, asal bapak senang, entah susah, entah rugi, entah untung, pokoknya untung terus lah gitu ya. Udah jatuh itu untung, kamu nggak patah, masih untung juga. Udah kena tabrak untung nggak mati, pokoknya untung terus itu, entah bagus, entah enggak. Jadi itu, jadi gara-gara si hidung. Nah begitu kita mengusap muka ini, hakikatnya membuang semua dosa yang pernah dilakukan oleh mata, hidung dan mulut. Itu satu.
Jadi hikmahnya itu ketika kita membasuh muka kita, ya muka dibasuh dengan air, tetapi ya secara filosofis membuang semua dosa yang diperbuat oleh mata, hidung dan mulut. Satu. Yang kedua, membasuh muka itu artinya kita akan menghadap Allah tuh janganlah bermuka-muka, ya, supaya dikatakan orang abid, orang rajin ibadah, supaya dikatakan orang hebat, gitu ya. Nah, itu bermuka-muka, basuhlah, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Nah, nggak peduli orang mau katakan rajin ibadah, mau enggak usah jadi pikiran begitu. Nah, begitu juga kita berzikir, kan kita berzikir itu harus dalam wudhu juga. Jangan bermuka-muka kita berzikir. Ya, zikir kita misalnya kalau dilihat orang, didengar orang hebat itu ahli zikir, nggak perlu. Ya, hanya zikir kita misalnya kalau ada ustadz, ada buya baru zikir, nggak ada buya nggak ada. Enggak benar gitu ya. Jangan bermuka-muka lah. Ya. Orang mau senang mau benci los gitu. Nggak ada urusan. Ya. Kita ini berzikir bukan untuk dipuji orang, bukan. Zikir itu untuk hubungan kita ke Allah. Ya. Nah begitu juga kita sholat, kita berzikir, kita ibadah, jangan bermuka-muka di hadapan Allah. Tahu kok itu. Apa yang terbetik di hati kita saja udah tahu Allah. Apa ikut-ikutan zikirnya, apa memang dari hati kecilnya dia berzikir gitu. Apa karena nggak enak sama Pak Imam gitu. Nah, jadi betul-betul kita beribadah itu buanglah sifat bermuka-muka. Nah, itu percuma kita wudhu hanya mengalirkan air saja, tapi kalau di hati kita itu masih melekat itu bermuka-muka itu di hadapan Allah, ingin dipuji orang, ingin dilihat orang baik gitu. Nah, basuhlah muka itu, buang sifat bermuka-muka itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua basuh tangan. Kalau hanya mengalirkan air ke tangan itu ya saya katakan tadi anak TK, anak SD sudah tahu lah itu. Dan kita sudah sering kerjakan itu. Apa sebatas itu? Ya, maksudnya alangkah sederhananya. Nah, jadi semua yang syariat itu mesti ada maksud lah. Cucilah tangan itu. Tangan ini apa? Ini tangan ini lambang kekuasaan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Kalau tak sanggup pakai tangan, pakai mulut ngomong. Kalau pakai mulut tak sanggup pula, pakai hati. Apa maksudnya? Ini bukan kita melihat orang maling lalu dibakar hidup-hidup, ya enggak begitu juga. Ini pembagian kekuasaan, Pak. Ketika ada ya kejahatan di depan kita, ya baik di depan secara fisik maupun di depan secara umum, artinya merajalela. Sekarang kan di depan kita ini merajalelanya judi online. Saya dengar ceritanya ada keluarga yang broken home gara-gara judi online. Ada yang bangkrut gara-gara judi online. Ini kan artinya di depan mata. Ketika terjadi satu kemungkaran di depan mata kita, gunakan tanganmu, kata Nabi. Fal yughayyirhu biyadihi. Robah dengan tangan. Tangan ini bukan harus setiap orang judi lalu dipukul-pukul, enggak begitu. Gunakan kekuasaan. Anda sebagai pejabat, gunakan jabatan Anda untuk melarang kejahatan itu. Sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai gubernur, sebagai bupati, sebagai camat, sebagai apa sajalah. Dari jabatan kita itu gunakan untuk
mencegah kejahatan itu. Anda sebagai anggota dewan bikin aturan itu. Anda sebagai pejabat bikin aturan. Gimana supaya kejahatan itu tidak merajalela begitu. Ini porsinya para penguasa, Pak. Ya, kita bukan penguasa, kita nggak punya jabatan. Ya, cegah dengan lisan, kata Nabi. Ini porsinya siapa nih? Porsinya para ulama, para kiai, para ustadz, para mubaligh, para jurnalis, nulis, ya, kemukakan pendapatnya. Ya, itu mencegah kejahatan dengan lisan. Ya, bukan bertengkar, gitu ya. Nah, tetapi kemukakan pendapat. Ini bagian orang yang bisa bicara. Para ulamanya, kiainya, ustadznya, para mubalighnya. Begitu juga para jurnalis yang bisa nulis begitu. Ini porsinya untuk mereka. Dia bukan pejabat, tapi dia bisa gunakan itu. Nah, kalau Anda juga nggak sanggup, kita bukan kiai, bukan ustadz, bukan mubaligh, bukan jurnalis, nggak ngerti itulah kita nulis-nulis itu. Fabi qalbih, pakai hati. Artinya apa? Tidak setuju dengan perbuatan jahat itu. Udah jelas dia bohong, janganlah didukung terus. Ya, udah jelas dia banyak berbuat salah, gitu ya. Udah hindarin. Ya, supaya kita jangan terjerumus ke jurang yang tidak baik juga, gitu. Ini kan enggak, kita sih enggak judi, enggak, tapi senang aja ngeliat orang judi dapat tip begitu. Nah, ini sudah enggak benar juga. Ya, betul-betul dihindarkan dari hati, gitu. Nah, ini porsinya kita orang rakyat biasa, gitu ya. Kita bukan pejabat, bukan kiai, bukan ulama, bukan jurnalis, ya sudah. Kita enggak punya daya. Pokoknya jangan ikut-ikutan lah, gitu. Ya, minimal di hati kita itu ada penolakan terhadap perbuatan yang tidak baik itu. Nah, jangan kita mendukung dari hati kita, apalagi ya hanya sekedar dikasih duit sedikit, gitu ya, serangan pajar, gitu. Ya, walaupun dia nggak benar, nggak baik, tapi kena ada duitnya didukung, nah, itu nggak benar juga. Nanti tanggung risiko sampai ke akhirat, tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini porsi. Jadi bagi tugas. Maka basuh tangan artinya apa? Hilangkan anggapan kita punya kuasa. Ya, mentang-mentang kita punya jabatan gitu, orang lain rendah semua, enggak bisa. Enggak boleh seperti itu. Makanya dulu pernah saya cerita, saya agak terkesan ya di tayangan di medsos itu ya, Presiden Turki ya, Erdogan itu melaksanakan sholat Jumat, ditayangkan itu, saya pernah lihat itu. Jadi rupanya masjid itu sudah penuh, Pak. Dari belakang tuh sampai ke depan tuh sudah penuh, gitu. Jadi presiden ini mau sholat Jumat, masuk dia sudah nggak ada tempat. Yang ada tempat cuma di pinggir pintu paling belakang, ya, di pinggir pintu paling belakang. Nah, orang kan nggak tahu kalau presiden mau sholat di situ. Akhirnya presiden sholat situ disuruh ke depan, jangan, katanya, saya kan belakangan. Siapa yang duluan datang dia di depan, saya belakangan, dia saya di belakang. Presiden, Pak. Ya. Tidak mentang-mentang dia presiden mau sholat di masjid itu 3 bulan sebelum itu steril, itu enggak. Iya, kita ini kan begitu. Presiden mau datang seminggu sebelumnya sudah steril itu. Presiden Mulyono. Masya Allah, saya bilang betul-betul ini dipakainya betul. Presiden loh, ya bukan Pak RT, bukan. Sholat Jumat duduk di dekat pintu paling belakang. Masya Allah, luar biasa. Itulah orang yang paham, yang ngerti. Ya. Tidak merasa dirinya besar, enggak. Di hadapan Allah sama. Inna akramakum indallah atqakum. Yang mulia di sisi Allah yang takwa.
bukan yang banyak duitnya, bukan yang pejabat, bukan, yang takwa hatinya ke Allah. Itulah salah satu sebab kenapa di Arafah itu ya, setiap jamaah yang ngaji di Arafah mesti dari fikih dulu. Ada dulu Pak Kiai, muridnya sudah ribuan, punya pondok pesantren, itu ya, datang ke saya mau ikut ngaji. Alhamdulillah, tapi maaf Pak Kiai, sekarang bukan nggak menghargai ilmunya, bukan. Cuman di sini kita awali dari fikih, ya, dari malam Senin dulu. Jadi semua yang ngaji malam Senin dulu Pak Kiai. Ya nggak apa-apa katanya. Saya ikut katanya. Ya ikut pengajian Pak. Rajin betul beliau itu. Setiap duduk mesti di depan dia, nggak mau dia di belakang. Duduk perhatikan begini. Ya. Kalau saya bimbing ya jamaah itu coba sama-sama usolli fadl maghribi salasa rakaatin. Ramai-ramai ikut juga Pak. Nah yang begini ini menghilangkan keakuan diri. Jangan mentang-mentang kita sudah jadi kiai begitu lalu yang lain dianggap bodoh semua, yang nggak bisa Pak. Makanya belajar tasawuf itu yang paling sulit itu tuh, menghilangkan keakuan diri. Merasa kita yang hebat, merasa kita yang pintar, merasa kita ini pejabat. Buang dulu sikap-sikap yang begitu kalau mau mendekati Allah. Apalah artinya ya lampu lilin ketika disandingkan dengan matahari, nggak ada cahaya sama sekali. Nah jadi itu buang keakuan. Jadi basuhlah tangan itu, buanglah sifat keakuan kita punya kuasa, kita punya ilmu, kita ini hebat. Mau menghadap Allah loh. Nah itu makanya cuci tangan, usap kepala. Ada apa di kepala ini? Bagian kepala ini ada pikiran, ada otak untuk berpikir, ada telinga. Makanya sebagian ulama mengusap kepala langsung ke telinga. Usap kepala langsung mampir ke telinga, karena telinga di bagian kepala. Tapi menurut Syafi'i gitu ya disunatkan bima in jadidin, dengan air yang baru. Kepala sih urusan kepala ya telinga dengan air yang baru, jangan ditebeng-tebeng kan gitu. Nah, makanya lebih afdol kalau diusap telinga itu dengan air yang baru, jangan di air yang digunakan untuk mengusap kepala. Tapi intinya kenapa kita usap kepala kita? Ya, karena di kepala kita ini ada otak. Otak bekerja namanya berpikir. Nah ketika kita berpikir, kadang-kadang kita berpikir ke arah yang baik, kadang-kadang berpikir ke arah yang tidak baik. Berpikir kita bagaimana mensejahterakan rakyat, berpikir kita bagaimana cara kita mensejahterakan keluarga, bagaimana cara kita mencari nafkah yang halal, itu berpikir yang baik. Tapi kadang-kadang digunakan juga berpikir yang nggak baik. Kita selaku bendahara misalnya utak-atik angka di kantor sendirian, gimana caranya supaya mendapat KPK nggak tahu gitu. Nah ini berpikir yang nggak bagus ini. Nah, gimana cara maling ayam biar nggak bunyi gitu. Nah, mikir yang begitu dosa pula gitu. Maka diusaplah kepala kita ini. Ya. Artinya dosa-dosa yang ditimbulkan oleh pikiran kita mudah-mudahan dibuang oleh Allah, dihapus oleh Allah. Usap kepala. Begitu juga telinga, diusap telinga kita ini. Kadang-kadang digunakan mendengar yang bagus, kadang-kadang mendengar yang tidak bagus. Ketika kita gunakan mendengar yang tidak bagus, kita dapat dosa, maka diusaplah telinga supaya dosa-dosa yang dikerjakan oleh telinga dihapus oleh Allah. Nah, lalu kemudian membasuh kaki. Kaki itu kan untuk melangkah, berjalan. Nah kadang-kadang kaki kita ini kita gunakan melangkah atau berjalan ke arah yang tidak baik, kadang-kadang digunakan ke arah yang baik. Nah ketika kita gunakan ke arah yang tidak baik, maka kita dapat dosa. Ketika kita gunakan yang baik dapat pahala. Itu melangkah
ke arah yang baik katanya. Ya, oleh karena itu kita arahkan langkah kita menuju Allah, jangan melangkah kepada yang lain. Cuci, bersihkan kaki dari tujuan-tujuan yang tidak baik. Kalau sudah pernah lakukan yang tidak baik supaya dihapus, ke depan cuci, jangan sampai digunakan ke tidak baik. Nah, ini artinya secara filosofis wudhu itu untuk mengarahkan semua, baik dari sikap kita, berpikir kita, melangkah kita, tujuan kepada Allah semata. Makanya setelah kita selesai wudhu, lalu kita menghadap ke arah kiblat. Kiblat yang satu yaitu ke Baitullah. Nah, secara fisik kita mengarah ke Baitullah. Ya, makanya Baitullah di Mekah itu kiblat tubuh. Nah, kalau kiblat tubuh ini ada dua porsi. Yang pertama dada mengarah ke Baitullah, yang kedua muka mengarah ke tempat sujud. Nah, itu juga lambang, Pak. Ya, artinya syariatnya. Nah, tapi hakikatnya mana? Menghadap ke Baitullah. Baitullah yang mana? Qalbul mu'minin Baitullah. Ya, jangan hanya kita pagi sore menghadap ke Baitullah di Mekah saja. Menghadap enggak ke Baitullah yang ada di sini? Tanya ke hati nurani kita, benar enggak kita ini orang beriman? Benar enggak kita bertuhan ke Allah? Tanya, menghadaplah ke situ. Setiap melangkah menghadap ke Baitullah. Nah, kan tanya kepada hati nurani. Ya, itu namanya menghadap ke Baitullah. Jangan hanya fisik aja menghadap ke sana, tapi hatinya tidak menghadap ke situ gitu ya. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Nanti kita lihat bagaimana filosofis di dalam sholat. Nah, ini baru wudhunya saja. Nah, karena waktu sudah agak siang, kita cukupkan demikian materinya. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.